firman Tuhan. Jadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 12 Februari 2024, 2 Samuel 19 2 Samuel 18 ayat 19 sampai 32. Perikopnya kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Kemudian berkatalah Ahimaaz bin Zadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar. Pada hari lain boleh engkau menyampaikan kabar, tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar, karena anak raja sudah mati. Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia, pergilah beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat. Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab, lalu berlari pergi. Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimaaz bin Zadok kepada Yoab, apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu. Tetapi kata Yoab, mengapa juga engkau mau berlari pergi, anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Jawabnya, apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi. Lalu berkatalah Yoab kepadanya, kalau demikian larilah. Maka berlarilah Ahimaaz mengambil jalan dari lembah Yordan, sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangannya, lihatnyalah orang datang berlari seorang diri saja. Berseluruhlah penjaga pemberitahu raja. Lalu raja berkata, jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikannya, sementara orang itu mendekat. Penjaga itu melihat seorang lain datang berlari. Lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang. Katanya, lihat, ada lagi orang datang berlari seorang diri. Berkatalah raja, itu pun pembawa kabar yang baik. Sesudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaaz bin Zadok. Berkatalah raja, itu orang baik, ia datang membawa kabar yang baik. Lalu Ahimaaz berseru, katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah, serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom, orang muda itu? Jawab Ahimaaz, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Etiopia itu, kata orang Etiopia itu, tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanya raja kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom, orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Ya, sampai di sini. Ya, jadi ini adalah lanjutan peperangan orang Israel dengan kelompok dari Raja Daud dalam
bagian ini adalah suatu peperangan yang seperti makan buah si malakama gitu ya, antara Absalom yang raja Israel waktu itu dengan kelompok yang lain adalah Daud dengan orang-orangnya. Nah, satu sisi Daud ingin menang, ingin agar dia berada di pihak yang menang, tapi musuhnya adalah anaknya sendiri. Nah, dia ingin supaya dia menang, tapi anaknya tidak mati. Nah, sehingga ini menjadi ya sesuatu yang sulit. Nah, dan mungkin ini juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu kondisi yang memang sulit untuk menghindarin sesuatu yang tidak mau tidak harus ada yang dikorbankan. Nah, dalam perikop ini bagaimana bisa gitu ya, antara dua kubu yang berperang, dia ingin menang tapi kubu yang lain juga tidak binasa. Nah, itu kan tidak mungkin. Tapi yang kita lihat ini adalah Daud mengalami kemenangan, pihak Daud mengalami kemenangan, tapi sebetulnya justru kemenangan memberikan kesedihan bagi kehidupannya. Dan mungkin ini juga bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemenangan tapi yang menimbulkan kesedihan. Kalau orang Karo bilang sesura-sura turah senanggal. Ya, sesura-sura turah senanggal. Tapi itulah kehidupan yang kita lihat dalam kehidupan Daud. Dan yang kedua adalah bagaimana orang-orang dipakai Tuhan pun bisa juga mengalami kesulitan yang amat sangat. Ya, kesulitan yang amat sangat. Nah, kalau dalam dunia film-film ya, film-film India, film-film atau sejarah kerajaan-kerajaan zaman dulu ada juga itu. Ketika orang tuanya ingin menjadi raja, dia bisa saja mengorbankan anak-anaknya. Bisa mengorbankan anak, ataupun anak yang melawan kepada raja yang adalah orang tuanya, ya dia tidak segan-segan untuk membunuhnya. Dan itu bisa terjadi ya, itu bisa terjadi. Dan dalam dunia modern ini pun banyak juga kita lihat di Android itu ya. Bagaimana orang-orang tua yang ingin menjadi kaya, menumbalkan anaknya gitu ya. Atau orang tua sendiri yang membawa anaknya itu dalam satu bentuk kejahatan. Sehingga ya tentu pada satu saat kejahatan itu akan ditumpas dan akan ya mungkin akan mati gitu ya. Itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kekristenan atau dalam dunia modern saat ini. Nah, jadi ya mungkin kalau kita pun dihadapkan seperti itu, pasti juga mengalami kesulitannya. Pasti juga mengalami kesulitan yang kecuali ketika kita berhadapan ya menyerahkan kepada Tuhan lah. Ya, bagaimana seorang Raja Daud yang menjadi musuhnya adalah anaknya sendiri gitu ya, adalah anaknya sendiri. Tapi yang ketiga adalah bagaimana bahwa ini semua terjadi akibat dosa yang terjadi sebelumnya. Nah, kembali lagi dalam perikop ini kita melihat bagaimana dampak dari suatu dosa yang berdampak begitu luar biasa, sehingga patutlah kita menganggap bahwa suatu dosa itu adalah suatu kengerian yang patut dipertimbangkan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Oleh karena
resikonya itu begitu luar biasa. Sulit kita membayangkan bagaimana perasaan Daud ya pada saat perikop ini terjadi. Sedih pada kondisi kemenangan gitu ya, kemenangan yang memberikan duka gitu ya, kemenangan tapi justru menimbulkan duka ya. Dan ini ya menjadi perenungan bagi kita juga dalam kehidupan sehari-hari, untuk ya belajarlah kita taat ya, belajarlah untuk taat dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ketuaan kalau semakin kata di bata jangan semakin saya bas keluar tetap hari. Haleluya. Amin.